Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2051 saya. Itu arai pengunci 8 jiwa jahat lagi. Lin Yun mendongak, dengan kenangan di matanya. Dia telah melihat formasi serupa di paviliun pedang tersembunyi di Kabupaten Qingyan, tetapi formasi tersebut sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Sebuah tungku besar dengan ketinggian ribuan kaki, besi cair yang menggelinding sama menakutkannya dengan magma, dan energi yang dikandungnya sama menakutkannya dengan gunung berapi berumur 10.000 tahun. Di atas kompor, ada pedang raksasa yang tergantung terbalik di kehampaan, dengan 8 rantai diikatkan pada gagangnya. Rantai itu jatuh secara diagonal, dan ujung lainnya diikat ke 8 binatang buas. Zulong, Qiongqi, Tanshe, Kunpeng, Yuying, Yinglong. Iblis Phoenix. Pedang tungku pasti ada di antara mereka. Lin Yun membuang muka dan berkata dengan lembut. Tapi formasi penguncian 8 jiwa jahat berada di halaman utama, dan dia masih agak jauh, dia hanya bisa melihat kompor dan gagang pedang dari kejauhan, tapi tidak bisa melihat keseluruhan formasi. Pada saat ini, orang-orang datang dan pergi di villa pedang tersembunyi. Selebriti dari semua lapisan masyarakat berkumpul di tribun luar, sedangkan pendekar pedang generasi muda berkumpul di tribun dalam. Mereka yang dapat melewati ketiga level tersebut adalah yang terbaik di antara yang terbaik di bidangnya masing-masing. Semua pendekar pedang yang berpartisipasi dari Wastelen Timur, Perbatasan Selatan, Lingkungan Utara, dan Gurun Barat ingin bersinar di acara akbar ini. Jika itu terjadi di masa lalu, suasana hati Lin Yun mungkin akan sedikit berfluktuasi pada pertemuan besar seperti itu. Ia juga akan terpengaruh oleh emosi yang membara di adegan tersebut, namun setelah mengalami berbagai adegan besar, suasana hatinya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Aturan turnamen pedang terkenal sama seperti sebelumnya, setiap orang bebas bertarung, dan jika kalah, mereka kehilangan kesempatan untuk bertanding. Jika menang, Anda dapat melanjutkan tantangan, atau istirahat. Jika kamu ingin menonjol pada akhirnya, kamu harus menggunakan kekuatan ilmu pedangmu untuk meyakinkan semua orang bahwa mereka tidak akan berani menantangmu lagi. Dibandingkan dengan pertarungan sekte, tidak perlu melalui babak promosi, kemudian semifinal dan final. Aturan turnamen pedang terkenal relatif santai, lebih sesuai dengan temperamen pendekar pedang, jika tidak setuju maka mereka akan menghunus pedangnya saja. Lin Yun mengikuti kerumunan ke halaman utama keluarga Feng. Sebelum maju, dia harus membungkuk pada pedang. Mereka yang tidak memiliki busur pedang hanya bisa pergi ke platform pengamatan. Lin Yun menyerahkan undangan pemujaan pedang, dan pihak lain melihatnya dengan santai dan mengangkat tangannya untuk melepaskannya. Tunggu sebentar. Begitu Lin Yun meninggalkan kesempatan itu, murid dalam di Xing Yi dari villa pedang tersembunyi melambai dan memanggil Lin Yun, mengambil slip pemujaan pedangnya dan memeriksanya. Sekte Tiandao, Ye King Tian. Pendekar pedang berbaju hijau melihat ke pos pemujaan pedang dan kemudian ke Lin Yun, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Lin Yun Dao, ada saran. Pendekar pedang berbaju hijau tersenyum, menyerahkan undangan pemujaan pedang, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu Ye King Tian? Kudengar kamu ingin menjadi Jian Jingtian terbaik kedua. Lin Yun sedikit mengernyit, merasakan ada yang tidak beres. Pihak lain sepertinya tertawa, tapi ada sedikit permusuhan dalam kata-katanya. Hari ini berbeda dari masa lalu. Hanya beberapa pendekar pedang dari Wastelen Timur yang benar-benar bisa mendapatkan sertifikat pemujaan pedang. Tempat suci utama aliansi pedang jauh dari 20 tahun yang lalu. Dia melirik Lin Yun sambil berpikir, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Lin Yun merasa aneh di hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya, dia menerima undangan pemujaan pedang dan terus berjalan ke depan. Memasuki halaman utama, Lin Yun langsung menuju ke tempat di mana 8 arai pengunci jiwa yang sengit berada. 8 binatang buas itu sangat agung dan besar, bagian atas patung diberkati dengan formasi, dan mata air menyembur keluar dari mulut masing-masing patung. Mata air tersebut terkumpul menjadi sebuah kolam besar di bawahnya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kolam tersebut begitu luas hingga menjadi sebuah danau. Namun mata airnya yang jernih selalu terasa agak aneh sehingga menimbulkan perasaan aneh. Itu cerah, jernih, halus dan murni, seperti air dari mata air suci yang mengalir di pembuluh darah suci, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda tidak dapat benar-benar melihatnya. Pertama kali di sini.
Di sebelah Lin Yun, seorang pemuda berpakaian putih berkata sambil tersenyum anggun. Lin Yun melirik orang ini, menyadari bahwa orang ini luar biasa, dan mengangguk sedikit. Ini adalah danau pedang tersembunyi. Apa yang tampak seperti mata air yang menyembur keluar dari mulut binatang itu sebenarnya adalah magma api suci yang telah ditempa ribuan kali tanpa kotoran. Itu disebut air suci dan emas spiritual. Pemuda di si putih sepertinya cukup familiar dengan tempat ini. Magma api suci, sebening air. Lin Yun bertanya dengan heran. Haha, kamu telah belajar banyak. Pemuda berbaju putih berkata sambil tersenyum, magma ini berasal dari api yang berumur ribuan tahun jauh di dalam tanah. Ia sendiri merupakan bahan logam ajaib. Dibutuhkan setidaknya ribuan tahun temper untuk membuat danau seperti itu. Seorang yang berpengalaman, ahli pedang bisa mengeluarkan 1 sendok roh sesuka hati. Dengan emas, kamu bisa menempa pedang suci dalam hitungan detik. Lin Yun benar-benar membuka matanya, dia memperhitungkan bahwa akan terlalu mudah untuk menempa pedang suci di villa pedang tersembunyi. Pantas saja ada begitu banyak orang yang menjual pedang di luar kota Kongming, yang merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Lihatlah awan di langit, pemuda berbaju putih itu menunjuk. Lin Yun mendongak dan melihat tumpukan awan api emas pucat berkumpul di atas pedang raksasa setinggi 1000 kaki, seperti naga api emas yang sangat besar. Itulah fenomena naga api menelan langit yang menjadi ciri khas api langit. Ada api langit di atas, api bumi di bawah, dan di dalam tungku terdapat api suci kekuatan spiritual yang dipadatkan oleh Guru Tianxuan. Pria berbaju putih berkata dengan fasih, 3 api langit, bumi, dan manusia berkumpul, dan digabungkan dengan beberapa bintang yang jarang terlihat dalam 100 tahun, dan setelah banyak bencana, pedang suci tertinggi dapat dimurnikan. Villa pedang tersembunyi telah menyempurnakan 12 pedang suci tertinggi dari zaman kuno hingga saat ini, yang masing-masing mengejutkan dunia. Sekarang ia tinggal di tempat suci ilmu pedang utama di Kunlun, dan para ahli pedang telah berubah satu demi satu, tetapi pedang suci tertinggi memiliki pedang itu selalu ada. Pemuda berbaju putih menghela nafas, selama villa pedang tersembunyi dalam masalah, dengan perintah, penguasa pedang suci tertinggi ini akan datang dengan membawa pedang. Itu sebabnya dia adalah pemimpin aliansi pedang. Dibandingkan dengan dia, Tianjue fondasi kota masih lemah. Lin Yun tidak memperhatikan pemuda berpakaian putih itu menghela nafas, dan bergumam, jadi pedang tungku ada di sini. Itu benar. Pemuda berbaju putih berkata sambil tersenyum, pedang suci tungku adalah salah satu dari sedikit pedang suci tertinggi yang masih berada di villa pedang tersembunyi masih disegel dengan arai pengunci 8 jiwa jahat. Pedang tungku benar-benar ada di dalam. Mata Lin Yun berbinar dan dia berkata, saya melihat Yang Mulia memiliki percakapan yang luar biasa dan pengetahuan yang luas. Saya ingin tahu dari tanah suci aliansi pedang mana Anda berasal. Pemuda berbaju putih berkata sambil tersenyum, saya hanyalah pendekar pedang kecil di antara semua makhluk hidup. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya luar biasa. Panggil saja saya Yun Feng. Lin Yun tersenyum dan berkata, Yang Mulia, Anda rendah hati. Mereka yang bisa melewati 3 level adalah yang terbaik di antara ribuan. Yun Feng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bagi seorang master sejati, melewati 3 level seperti membayar makanan dan air minum. Hanya ada 4 orang yang benar-benar layak diperhatikan. Di bawah 4 orang ini, tidak ada pengecualian. Semuanya biasa-biasa saja. Kelihatannya sangat hidup sekarang, tapi nyatanya yang disebut-sebut sebagai pemimpin ini hanya akan menjadi pelapis bagi keempat orang ini. Saya ingin mendengar detailnya, kata Lin Yundao. Meskipun dia tahu bahwa ada beberapa orang tangguh di 3 tingkat penilaian, dia tidak pernah terlalu memperhatikannya, dan dia benar-benar tidak tahu siapa orang tangguh itu. Yun Feng berkata dengan tenang, lihat ke sana. Arah yang ditunjuknya adalah sebuah istana, yaitu istana yang melayang di angkasa, megah dan mewah, dengan cahaya suci yang menempel di atapnya. Di lantai paling atas di atas Tianquai adalah tuan rumah konferensi pedang terkenal ini, Feng Shaoyu, tuan muda dari villa pedang tersembunyi, dikelilingi oleh selebriti dari keluarga bangsawan dari seluruh dunia. Lebih jauh lagi adalah para pemimpin dari banyak tempat suci di aliansi pedang. 4 di antaranya kaya dan tampan, dan temperamen mereka jauh lebih unggul dari yang lain. Perbedaannya dapat dilihat secara sekilas. Apakah kamu melihat? Yun Feng tersenyum dan berkata, temperamennya saja berbeda. Ada alasannya. Mereka berempat telah menguasai niat pedang galaksi. Niat pedang galaksi, tak seorang pun yang benar-benar menguasainya dapat mengetahui betapa kuatnya niat pedang galaksi. Yang lain ditakdirkan hanya menjadi peran pendukung. Lin Yun tidak keberatan dengan hal ini.
Dia sangat tersentuh oleh kengerian niat pedang galaksi. Tanpa niat pedang galaksi, Lin Yun akan dengan mudah dikalahkan ketika dia bertemu dengan Half Saint dari alam King Yuan, dan tidak akan berani bertarung langsung dengan lawannya. Dengan dukungan niat pedang galaksi, tidak peduli seberapa kuat latar belakang lawannya, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk pergi dengan tenang. Jika lawan sedikit ceroboh, ada kemungkinan untuk membunuhnya, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Yang berbaju hijau adalah Feng Zhengling dari Villa Pedang Tersembunyi. Si kecil ini luar biasa. Dia menguasai niat pedang galaksi setengah tahun yang lalu. Melihat perbatasan selatan, tidak ada pendekar pedang di antara rekan-rekannya yang bisa menyaingi dia. Yun Feng menunjuk lagi dan berkata, pria berpakaian hitam dengan ekspresi jahat di wajahnya adalah Zhao Wuji dari Istana Bulu Hitam. Istana Bulu Hitam adalah satu-satunya keluarga di Beiling, jadi orang ini biasanya berperilaku sangat arogan. Kode pedang bulu hitam adalah juga keterampilan jahat. Orang yang mengenakan pakaian putih sepertiku adalah sosok yang rendah hati. Dia adalah Jiang Yunting dari Menara Wanjian. Dia tergolong rendah hati, namun pedangnya sama sekali tidak sederhana. Dia pernah membunuh seorang setengah biksu dari alam King Yuan dengan 3 pedang. Lin Yun berpikir sambil berpikir, Menara Wanjian dan Istana Bulu Hitam keduanya adalah tempat suci ilmu pedang yang abadi, dan telah diwariskan sejak zaman kuno. Sebagai tanah suci di mana pedang digunakan untuk mendirikan sekte, tidak aneh jika keturunannya memiliki niat pedang galaksi. Maka orang terakhir pastilah Gu Zijing, kata Lin Yundao. Yun Feng berkata, kamu juga kenal orang ini. Saya pernah melihat Bingluan Baoyunya, kata Lin Yun santai. Yun Feng tersenyum dan berkata, ya, orang terakhir adalah Gu Zijing. Meskipun orang ini sok dan sombong, kekuatannya memang menakutkan. Ambang dari kode pedang penyegelan surga yang ditinggalkan oleh Kaisar Es sangat tinggi. Orang ini bisa jadi aku adalah seorang setengah suci. Aku sudah sukses dalam berkultivasi sebelumnya, jadi aku pasti mempunyai kemampuan untuk menjadi sombong. Lin Yun berpikir sejenak dan berkata, apakah hanya 4 orang ini yang bisa menguasai niat pedang galaksi? Yun Feng sedikit terkejut ketika mendengar kata-katanya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada 4 orang yang hilang? Apakah menurutmu niat pedang galaksi hanyalah kubis di pinggir jalan? Hampir tidak mungkin untuk menguasai niat pedang galaksi sebelum Semi Santo. 20 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun, tapi sekarang ada Jian Jingtian, yang memiliki 1 orang dan 1 pedang, dan telah mengalahkan seluruh aliansi pedang. Baik itu 1 lawan 1, 1 lawan banyak, atau pertarungan roda, dia telah memenangkan semuanya. Jika tidak, Anda akan berpikir bahwa Jian Jingtian telah memenangkan semuanya. Orang-orang di aliansi akan diyakinkan. Lin Yun berkata dengan ragu, bukankah semua tempat suci utama dari aliansi pedang memiliki harta dan sumber daya? Misalnya, pil suci matahari dan pil suci Taiyin. Yun Feng menghela nafas dan berkata, kalau begitu kita harus menguasai niat pedang galaksi terlebih dahulu. Niat pedang galaksi itu sendiri tidak dapat diakumulasikan dengan mengumpulkan sumber daya. Sebelumnya, tidak ada jalan pintas bagi setengah biksu untuk mencapai niat pedang galaksi. Bahkan jika kamu melangkah ke Semi Sein, masih ada beberapa jalan pintas, tapi kamu masih memiliki jalan keluar yang sempit. 36 hari lagi, bintang-bintang akan masuk ke dalam mimpi. Betapa sulitnya untuk menembus 36 hari ini. Hari, Lin Yun tidak membantah. Niat pedang Xinghe miliknya diperoleh dengan susah payah. Jika dia tidak diungkap oleh Konfusianisme berpakaian putih di Gunung Feiyun, saya khawatir masih tidak ada gerakan sekarang. Jadi aku tidak percaya rumor yang beredar akhir-akhir ini tentang pendekar pedang ajaib yang ingin menjadi yang terbaik kedua di Jian Jingtian, kata Yun Feng tegas. Siapa? Hati Lin Yun tergerak. Kamu tidak tahu. Yun Feng menatapnya dengan heran, lalu tersenyum dan berkata, siapa lagi itu? Ye Qingtian. Rumor mengatakan bahwa dia juga memiliki niat pedang galaksi, dan dia mengalahkan 4 pelayan pedang Zhao Wuji dengan 1 pedang. Orang ini bahkan lebih flamboyan dari Gu Zijing. Sombong, dia berkata bahwa 1 orang dan 1 pedang akan menciptakan kembali perbuatan Jian Jingtian saat itu, dan memperbaiki nama Dong Huang. Apa yang disebut aliansi pedang bukanlah apa-apa. Ekspresi Lin Yun berubah, dia sepertinya tidak ingat apa yang dia katakan. Faktanya, dia tidak pergi kemanapun setelah pertarungan dojo untuk menghindari masalah. Yun Feng terus tersenyum dan berkata, omong-omong, Ye Qingtian juga orang yang berbakat. Dia bersembunyi di dasar kolam selama sebulan penuh untuk mengintip orang suci yang sedang mandi. Dia benar-benar berhasil. Dia juga luar biasa. Dia berbalik dan melihat ekspresi Lin Yun telah berubah.
Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Saudaraku, wajahmu tidak beres. Kenapa kamu bisa mengenal orang ini?" Lin Yun terdiam beberapa saat lalu berkata, "Saya Ye Qingtian. Bab 2052 saya bilang, jangan bergerak." "Ya." Lin Yun menjawab dengan tenang, yang membuat Yun Feng, yang sedang bersemangat, sedikit malu dan tidak tahu bagaimana harus merespons untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu benar-benar mengucapkan kata-kata itu? Apakah kamu mengatakan itu?" Lin Yun berpikir sejenak dan bertanya-tanya apakah dia dan Zhao Wuji telah mengatakan sesuatu yang kasar, sepertinya dia telah mengatakan beberapa hal, tetapi sepertinya dia tidak mengatakan apa-apa. Ini sangat sulit untuk dijawab, tetapi Lin Yun tidak bisa menahan tawa memikirkannya, mengapa saya harus peduli tentang ini? Orang yang membencimu sama sekali tidak mempedulikan hal ini di dunia pendekar pedang, pedang berbicara sendiri. Tidak masalah, anggap saja seperti yang aku katakan. Lin Yun berkata dengan tenang. Yun Feng menoleh dan diam-diam ketakutan. Rumor itu kemungkinan besar benar. Keduanya terdiam sejenak untungnya, penguasa desa muda, Feng Xiaoyu, muncul dan mulai secara resmi memimpin konferensi pedang terkenal itu. Setelah mengumumkan peraturan langkah demi langkah, turnamen pedang terkenal langsung dimulai. Seperti yang dipikirkan Lin Yun, dunia pendekar pedang cukup sederhana, dan turnamen ilmu pedang ini tidak memiliki banyak aturan. Pada hari kerja, jika Anda memiliki dendam terhadap seseorang, Anda cukup menyebutkan nama mereka dan meminta mereka untuk bertarung, lalu menghunus pedang Anda dan selesai. Di bawah sorotan, tidak ada yang akan takut. Pendekar pedang memang seperti ini, Anda bisa kalah tetapi Anda tidak boleh takut, jika tidak, Anda akan dipandang rendah selama sisa hidup Anda. Atau mungkin hanya untuk membuat nama Anda terkenal dan berhenti mengambil tindakan setelah memenangkan beberapa pertandingan untuk mempertahankan status tak terkalahkan Anda. Lalu ada juga beberapa keluhan antar sekte, saat ini perkelahian seringkali cukup sengit, dan semua orang berbicara dengan pedangnya. Lin Yun melihat beberapa petunjuk, ahli pedang ini juga memiliki pengaruh dalam menyelesaikan konflik. Dengan banyaknya kekuatan di aliansi pedang, pasti akan ada perselisihan setiap hari, tapi jika mereka bertarung satu sama lain, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian. Kebetulan memanfaatkan konferensi pedang terkenal untuk membiarkan murid-muridnya naik ke panggung. Pertarungan antar murid tidak hanya dapat menyelesaikan keluhan, tetapi juga meminimalkan kerugian. Harus dikatakan bahwa hampir tidak ada orang lemah yang dapat melewati ketiga level tersebut. Lin Yun melirik sekilas dan menemukan bahwa orang-orang ini sebanding dengan pendekar pedang dari sekte Tiandao. Tentu saja, masih ada kesenjangan antara mereka dan yang teratas. Setiap pertarungan di atas panggung memiliki pemenang dan pecundangnya masing-masing, dan terkadang ada hal yang membuat orang bersinar. Lin Yun sendiri juga membuka banyak wawasan. Apakah ini teknik pedang penyegelan surga? Lin Yun tertarik dengan murid kuil es dan salju di atas panggung, dia memiliki setengah langkah niat pedang galaksi dan budidayanya berada di puncak 9 Yuan Nirwana. Dia telah memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut dan menjadi sangat populer untuk sementara waktu. Banyak orang mengingat namanya, Nangong He. Warisan kuil es dan salju menyegel segala sesuatu dengan keinginan es, bukan hanya keinginan es. Hal ini didasarkan pada keinginan es, dan juga mengandung sentuhan keinginan untuk menghancurkan, sentuhan keinginan untuk hidup, dan banyak metode pemblokiran. Mata Lin Yun terbuka terhadap kenyataan bahwa warisan kuil es dan salju berbeda dari yang dia bayangkan. Atribut tunggal Ice Wheel sebenarnya bisa memainkan banyak trik. Dibandingkan dengan Gu Zijing, dia sebenarnya tertinggal jauh. Dia baru saja mulai mempelajari kode pedang langit penyegelan dan baru berlatih 3 tingkat pertama dari dasar-dasarnya. Melihat ketertarikan Lin Yun, Yun Feng berkata dengan lembut dari samping. Kemudian beberapa orang kejam lagi muncul, termasuk Zhang Feng dari Istana Bulu Hitam dan Ouyang Hang dari Menara Wanjian. Mereka berdua meraih 9 kemenangan berturut-turut dan semangat mereka bagaikan pelangi. Para master jagoan sejati ini belum muncul, tetapi para murid di bawah bersinar terang, membuat orang merasakan latar belakang yang menakutkan dari tempat suci ilmu pedang ini. Tiba-tiba, Ouyang He, yang baru saja meraih 10 kemenangan berturut-turut di danau pedang tersembunyi, tiba-tiba melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, "Tiandao Zong Ye Qingtian, beraninya kamu bertarung denganku, Ouyang Hang." Kerumunan itu tertegun sejenak, lalu mulai mendidih, dan suara keributan terus berlanjut. Nama Ye Qingtian sedang santer beredar belakangan ini. Kultivator pedang dari Dong Huang ini sangat sombong. Dia membual bahwa dia akan menjadi yang terbaik kedua di Jian Jingtian, yang menyebabkan kehebohan besar.
Saudaraku, berhati-hatilah. Yun Feng mengatakan sesuatu, lalu menutupi kepalanya dan diam-diam menjauhkan diri. Semua orang mengikuti pandangan Ouyang Heng, dan untuk sesaat, banyak orang melihat Lin Yun. Apakah ini Ye Qingtian? Lin Yun, yang diam-diam menyaksikan orang suci itu mandi, mengalahkan 4 pelayan pedang hebat Zhao Wuji, dan mengancam akan menjadi pendekar pedang terbaik kedua di dunia. Bahkan di atas Tian Kue, penguasa desa muda, Feng Shaoyu, menoleh, tampak sedikit gugup. Jika konferensi pedang terkenal ini diambil alih oleh orang-orang dari alam liar timur lagi, maka aliansi pedang mereka akan sangat malu. Apakah orang ini benar-benar pendekar pedang terbaik kedua di dunia? Feng Shaoyu mengerutkan kening, dia tidak ingin apa yang terjadi saat itu terjadi lagi. Dia hanya orang gila. Zhao Wuji tersenyum dan berkata, adik laki-lakiku sudah cukup untuk mengalahkannya. Dia sangat yakin dan bertekad bahwa Lin Yun tidak akan menjadi lawan Ouyang Heng, dan hal yang sama berlaku untuk para kultivator pedang lokal di Xinjiang Selatan yang hadir. Ye Qingtian, bukankah kamu sangat gila saat itu? Kenapa kamu tidak berani bermain sekarang? Ouyang Heng mencibir di atas panggung. Di konferensi pedang terkenal, tidak ada yang berani tampil setelah disebutkan namanya. Melihat Lin Yun tidak bergerak, banyak orang mengira dia takut. Jian Jingtian yang kedua, itu saja. Ouyang Heng telah memenangkan 10 kemenangan berturut-turut. Dia berani terus bertarung dengan sengit, tapi orang ini takut. Kultivator pedang manapun di tanah air timur sudah lama menurun. Untuk sesaat, ada suara diskusi dari segala arah, menatap Lin Yun dengan tatapan agak menghina di matanya. Ye Qingtian, kemarilah dan lawan aku. Ouyang Heng, memanfaatkan momentum 10 kemenangan berturut-turutnya, berteriak dengan marah lagi. Berdengung. Raungan ini mengandung niat pedang yang kuat, dan bahkan langit mulai bergetar, dan air suci yang terkumpul dengan emas spiritual di danau pedang tersembunyi juga menyebabkan riak. Lin Yun terlihat sedikit tidak berdaya, dia hanya melihat lawannya telah memenangkan banyak pertandingan berturut-turut dan tidak ingin memanfaatkan orang lain. Saya ingin membuka mulut untuk menjelaskan, tetapi melihat betapa agresifnya pihak lain, saya tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi. Saya merentangkan tangan dan mendarat di danau pedang tersembunyi. Pedang roh air suci yang terlihat jernih dan transparan sebenarnya beberapa kali lebih panas dari magma, dan juga lebih berat dan kental. Saat diinjak, rasanya seperti tanah datar, tidak mampu menimbulkan riak sedikit pun. Kamu boleh istirahat, tidak perlu terburu-buru melawanku, kata Lin Yun. Mata Ouyang Heng berkilat mengejek, dan dia mencibir, apakah kamu takut dengan 10 kemenangan beruntunku? Jika itu masalahnya, aku tidak keberatan menyerah padamu. Aku akan menerimanya setelah momentumku tenang, jadi bahwa orang lain tidak akan mengatakan apapun tentang saya. Terlalu berlebihan jika menindas orang lain. Lin Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, ambil tindakan saja. Dalam 3 langkah, aku akan mengalahkanmu, tapi jangan berpikir para pelayan pedang itu bisa bersaing dengan orang-orang suci di Istana Bulu Hitam. Ouyang He sangat percaya diri, menyeringai, dan berlari ke atas danau. Ups! Saat dia berlari, kain hitam panjang yang tergantung di belakangnya perlahan-lahan meregang dan berubah menjadi sayap yang terbakar oleh api ajaib. Pada saat yang sama, niat pedang yang kuat dari galaksi setengah langkahnya dilepaskan sedikit demi sedikit dengan langkahnya, memenuhi danau pedang tersembunyi. Ketika dia mendekati Lin Yun, pedang suci keluar dari sarungnya, dan cahaya pedang yang terang sepertinya menembus kehampaan. Ledakan. Saat ia naik melintasi langit, niat pedang yang tak terbatas berkumpul menjadi bayangan besar yang memegang pedang suci setinggi 100 kaki di tangannya. Hantu hitam memiliki sayap di punggungnya, yang terbentang menutupi langit dan matahari, tekanan yang kuat memaksanya turun, dan momentumnya sangat tidak nyaman. Pedang ini sangat kuat, tidak peduli seberapa kuat lawan yang ditemui Ouyang Heng sebelumnya, begitu pedang ini digunakan, lawan akan langsung dikalahkan. Di bawah kekuatan pedang yang kuat, sangat sulit untuk bergerak, apalagi melawan pedang. Ouyang Heng jelas ingin mengulangi trik lamanya, dan kemudian tanpa usaha apapun, dia mengalahkan Lin Yun dengan 1 pedang. Langit penuh bahaya di malam hari. Yun Feng, yang muncul lagi di antara penonton pada suatu saat, menggelengkan kepalanya dan berkata diam-diam. Ouyang Heng, kamu benar-benar kuat, pedang ini lagi. Banyak biksu aliansi pedang di platform tontonan tidak bisa tidak memujinya, mata mereka berbinar karena kegembiraan. Bahkan ada orang yang tidak sabar yang sudah bertepuk tangan dan bertepuk tangan, menunggu Lin Yun dibuang oleh pedang ini. Dalam kilatan petir, Lin Yun tiba-tiba mengambil tindakan, dia menyatukan jari-jarinya membentuk pedang, lalu mengayunkannya dengan keras. Dentang.
Hanya suara tajam yang terdengar, percikan api berterbangan kemana-mana, dan saat berikutnya, pedang suci berubah menjadi aliran cahaya dan terlempar. Namun, pedang di tangan Ouyang Hang dipukul langsung oleh jari Lin Yun, dan apa yang disebut jurus mematikan itu segera dikalahkan. Aku sudah bilang padamu untuk istirahat. Aku tidak berbohong padamu. Kamu tidak bisa memegang pedang lagi, kata Lin Yundao. Ouyang Hang membuka mulutnya lebar-lebar dan tertegun beberapa saat. Orang-orang yang hendak bertepuk tangan semuanya tercengang dan mengira mereka terpesona. Pedang Ouyang Hang dipotong dengan tangan kosong, bagaimana mungkin? Semua orang tercengang dan tidak percaya. Kamu tidak berpikir aku hanya punya satu pedang, kan? Wajah Ouyang Hang muram, dan dengan gerakan backhand, pedang lain muncul di lengan bajunya. Kemudian, dengan kecepatan yang mencengangkan, dia menusuk jantung Lin Yun seperti kilat. Tapi saat dia menusuknya, anehnya dia menemukan ada beberapa bayangan yang bergetar di ruang tempat Lin Yun berada. Saat bayangan di belakangnya bergetar, bahkan beberapa riak muncul di angkasa, dan mesin Qi tidak dapat mengunci Lin Yun dalam sekejap. Benar saja, pedang yang berada begitu dekat mengenai sasaran. Tapi dia menarik pedangnya kembali, dan Lin Yun menyerang lagi, lengan panjangnya seperti awan, dan angin menderu saat dia melambai. Ledakan. Pedang suci yang terlambat untuk ditarik segera dipotong oleh jari-jari Lin Yun, adegan ini segera membuat takut semua orang. Mematahkan pedang dengan tangan kosong. Sebelumnya, dia hanya menggoyangkan pedang suci dengan tangan kosong, tapi sekarang dia terlalu berlebihan hingga dia mematahkan pedang dengan tangan kosong. Ouyang Hang tertegun. Ada pedang suci terbang di lengan bajunya, dan Lin Yun tidak sopan padanya, dan mengaktifkan tubuh suci Changlong yang sempurna. Memfokuskan pola naga emas ungu dan pedang pada jari telunjuk dan jari tengah, dia menyerang lagi dan mematahkan pedangnya lagi. Brengsek. Mata Ouyang Hang menjadi gelap, dia menghunus pedang suci lainnya, dan menusukkannya lagi. Lin Yun melihat bahwa semua pedang suci ini memiliki logo villa pedang tersembunyi. Tampaknya banyak pedang suci yang dibeli dalam jumlah besar di kota Kongming selama periode ini. Klik, klik, klik. Hanya dalam beberapa napas, Lin Yun mematahkan 9 pedang sucinya secara berurutan, dan wajah Ouyang Hang berubah menjadi hijau karena marah. Senjata suci dari villa pedang tersembunyi sepertinya kualitasnya buruk. Lin Yun berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan tenang. Ouyang Hang sangat marah dan merasa sedang dipermainkan oleh pihak lain dari awal hingga akhir, sehingga ia segera melarikan diri dan membunuhnya dengan tangan kosong. Jangan bergerak, kamu sudah kalah. Lin Yun berbalik di tempat, dan ketika dia berbalik lagi, tangan kanannya telah menggenggam gagang pedang pemakaman bunga. Pemakaman bunga tidak terhunus dan ditempelkan di kepalanya dengan gagang pedang. Ini adalah belas kasihan Lin Yun, jika tidak, pedang ini sudah cukup untuk menghancurkan kepalanya. Ouyang Hang tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan, dan tungkai serta kakinya gemetar, tetapi dia masih ingin berjuang. Berdebar. Lin Yun menekan dengan ringan, dan Ouyang Hang merasakan gunung itu menekan kepalanya, dan dia segera berlutut. Sudah kubilang jangan bergerak. Mata Lin Yun dingin dan tegas, dan dia mengucapkan kata demi kata. Ouyang Hang dipenuhi keringat dingin dan merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam gua es, seolah-olah dia sedang menghadapi dewa kematian yang tiada taranya. Bab 2053 Penyihir Pedang. Sudah kubilang jangan bergerak. Ouyang Hang gemetar, dan akhirnya tidak berani bergerak, bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Ini adalah pemandangan yang sangat memalukan, dan semua orang di luar danau pedang tersembunyi tercengang. Di atas Tiankui, beberapa orang di sekitar Feng Xiaoyu juga sedikit membuka mulut, beberapa dari mereka tidak bisa berkata-kata. Terutama wajah Zhao Wuji yang sangat jelek, dia memegangi jarinya di pagar dan membuat beberapa sidik jari. Gu Zijing dari kuil es dan salju, Jiang Yunting dari menara Wanjian, dan Feng Shengling, bintang baru dari villa pedang tersembunyi, semuanya memiliki ekspresi yang berubah, dan mereka semua memandang Lin Yun tanpa sadar. Aku tersesat. Mulut Ouyang Hang kering dan dia akhirnya tidak punya pilihan selain melontarkan 3 kata ini. Lin Yun hanya mengangguk, meletakkan kembali pedang di kepala lawan ke sarungnya, dan berkata dengan tenang, turun. Ouyang Hang putus asa, belum lama ini, dia adalah seorang jenius yang telah memenangkan 10 kemenangan berturut-turut, bersemangat dan bangga pada semua orang. Tapi hanya dalam satu cangkir teh, dia berlutut, benar-benar kalah dan malu. Stand penonton yang riuh kini menjadi sunyi. Mereka merasa sangat sedih, bukan hanya karena kekalahan Ouyang Hang. Terlebih lagi, sikap Lin Yun biasa saja seolah-olah dia baru saja mengusir seekor anjing liar. Meskipun dia tidak mengatakan sesuatu yang keterlaluan,
Hal itu membuat orang merasa sangat tidak nyaman, dan dia sangat tertindas. Ye Qingtian, aku di sini untuk menemuimu. Dalam keheningan seperti itu, sesosok terbang keluar, itu adalah Zhang Feng dari Menara Wanjian. Dia sangat kuat. Saat dia mendarat di danau pedang tersembunyi, niat pedangnya menyebabkan 9 gelombang setinggi puluhan kaki di danau. Ini cukup mengesankan. Air di danau Zhangjian berisi emas roh api suci yang setara dengan logam cair, sederhananya adalah senjata suci yang mengalir. Bagi orang awam, apalagi ombak yang mengagetkan, riak yang sedikit saja sudah sangat sulit, langkahnya cukup provokatif. Jangan anggap aku menyia-nyiakan istana bulu hitam. Aku, Menara Wanjian, adalah tanah suci ilmu pedang di selatan Xinjiang. Aku abadi dan berkuasa di seluruh dunia. Zhang Feng sangat kuat dan sulit diatur, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, alisnya yang berbentuk pedang dan matanya yang berbintang membuatnya sangat tampan. Kata-katanya memekakkan telinga, dan penonton kembali bersemangat dan bersemangat. Pendekar pedang Menara Wanjian pandai menggunakan dan mengendalikan pedang. Mereka dapat mengendalikan beberapa pedang suci pada saat yang sama. Mereka dapat membagi dan mengelilinginya, dan mereka juga dapat mengumpulkan kekuatan ke dalam formasi. Mereka tidak dapat diprediksi dan ajaib. Desir. Zhang Feng menyatukan kedua telapak tangannya, dan 18 pedang suci dengan 10.000 pola muncul tepat di belakangnya. Setiap pedang suci berisi kekuatan pedang yang kuat. Ye Qingtian, awas. Zhang Feng menyeringai, sidik jarinya berubah dengan cepat, dan 18 pedang suci asli mulai berputar. Dalam sekejap mata, ratusan bayangan pedang muncul, membentuk susunan pedang yang sangat luas antara yang maya dan yang nyata. Kekuatan pedang di tubuh Zhang Feng menjadi semakin kuat, seolah-olah tiba-tiba meluas dari suatu titik menjadi sebuah danau, yang terlihat sangat ajaib. Ledakan. Ketika dia membentuk segel lagi, terdengar suara mendengung, nyanyian pedang yang mengejutkan keluar, dan kekuatan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul padanya. Niat pedang Xinghe yang awalnya setengah langkah Zhang Feng benar-benar mematahkan belenggu pada saat ini, dan meledak dengan kekuatan pedang yang sebanding dengan niat pedang Xinghe. Ye Qingtian, beraninya kamu mengambil pedangku. Zhang Feng tertawa dan bertepuk tangan. Dia hanya mendengar suara pedang mengaum, dan cahaya pedang yang menyilaukan tergantung di atas kepalanya dan meraung ke arahnya dengan telapak tangannya. Klik, klik, klik. Itu sangat menakutkan, pedang ini benar-benar kehilangan kekuatan galaksi, dan bahkan ada bintang yang bermekaran di antara alis Zhang Feng. Niat pedang galaksi. Ini adalah teknik rahasia Menara Wanjian, Wanjian menjadi kosong. Niat pedang Xinghe telah keluar, beraninya Ye Qingtian masih segila itu. Bunuh dia. Semua penonton benar-benar gila, mata mereka penuh kegembiraan, dan platform tontonan yang sunyi menjadi berisik lagi. Sekilas Lin Yun bisa mengatakan yang sebenarnya. Niat pedang galaksi ini terlihat sangat menggertak. Tapi yang palsu tetaplah palsu, dan Lin Yun bisa melihat kekurangannya bahkan tanpa sengaja menggunakan hati pedangnya. Lin Yun mengangkat tangannya dan memukulnya ke udara dengan telapak tangannya bang, susunan pedang besar itu hancur berkeping-keping hanya dengan satu telapak tangan. Bayangan pedang suci berevolusi seperti kaca dan terus meledak, hanya menyisakan 18 pedang suci asli yang bergetar. Zhang Feng mencoba yang terbaik untuk mendukungnya, tetapi dia masih tidak bisa mengendalikannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedangku takut. Bagaimana? Mungkinkah? Zhang Feng benar-benar tidak mengerti. Setelah formasi pedang dipatahkan, apa yang disebut bintang melintas seperti kembang api. Dia mendongak dengan tidak percaya. Lin Yun mencibir di bibirnya dan menggelengkan kepalanya sedikit, ejekan diam-diam ini seperti anak panah tajam yang menusuk jantungnya, membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Menyukai. Lin Yun mengulurkan tangannya, dan lengan panjangnya terbentang seperti awan, dan pedang di tubuhnya seperti bunga peoni yang mekar seketika. Penguasa bunga memerintah dunia saat bunga mekar, ribuan pedang menyerah. Fiuh. Zhang Feng memuntahkan seteguk darah dan segera terlempar. 18 pedang suci kehilangan kendali dan semuanya jatuh ke danau pedang tersembunyi. Setelah beberapa saat, semuanya meleleh. Ini. Kata-kata liar Zhang Feng sepertinya masih terngiang-ngiang di telinganya, dan kemudian dia langsung dikalahkan. Perbedaannya datang begitu cepat sehingga semua orang tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu, dan mereka tidak tahu ekspresi apa yang harus ditanggapi. Ye Qingtian, jangan terlalu sering menindas orang lain. Dalam keheningan, seseorang kembali memecah kesunyian. Itu adalah Nangong He, kuil es dan salju, yang juga meraih 9 kemenangan berturut-turut dan namanya dikenang oleh semua orang. Dia sangat marah sehingga dia melompat ke udara dan melarikan diri saat berada di udara. Gulungan.
Lin Yun berteriak dingin, dan mengaktifkan teknik pedang Shen Xiao, yang mendekati kesempurnaan puncaknya, dan ribuan bunga dunia bawah hitam bermekaran di danau dalam sekejap. Kemudian dengan menjentikkan jarinya, kekuatan pedang Netherworld yang agung berubah menjadi bungkusan pedang dan meledak. Fiuh! Bahkan sebelum Nangong He mendarat di udara, sebuah lubang muncul di dadanya, dia memuntahkan seteguk besar darah dan terbang keluar. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang, dan semua orang saling memandang, tidak dapat berbicara. Lin Yun mengalahkan 3 orang berturut-turut, dan semuanya mengalahkan musuh dengan satu gerakan Feng Shaoyu. Tuan Muda Tian Kue Sang Zuang, tiba-tiba menjadi cemas, bukankah ilmu pedang Dong Huang menurun? Gu Zijing, yang selama ini diam, berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, Anda tidak tahu. Ye Qingtian ini adalah penyihir pendekar pedang yang jarang terlihat di Sekte Tiandao dalam 500 tahun. Dikabarkan bahwa dia juga menguasai niat pedang galaksi. Sekarang sepertinya itu benar. Feng Shaoyu tiba-tiba tercengang. Orang ini juga tahu niat pedang galaksi. Feng Shengling berkata, orang ini mungkin bukan yang terbaik kedua di Jianjing Tian, tapi di bawah Half Sein, saya khawatir tidak banyak orang yang benar-benar bisa mengalahkannya. Dia tidak mengenal Xing Hehe, dan tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Itu hanya hadiah. Feng Shaoyu sedikit mengernyit, dia sudah menjadi semi-suci dan tidak dapat mengambil tindakan, dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Jika dia benar-benar memenangkan tempat pertama, aliansi pedang akan sangat malu. Gu Zijing tersenyum dan berkata, Tuan Muda, jangan khawatir. Sheng Ling adalah pendekar pedang di villa pedang tersembunyi. Bahkan penyihir pun memiliki perbedaannya sendiri. Jika Sheng Ling bersedia mengambil tindakan, tidak akan sulit untuk mengalahkan ini orang. Feng Shengling tersenyum, saya menguasai niat pedang galaksi setengah tahun yang lalu, dan saya hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk secara resmi memasuki dunia kesuksesan kecil. Pertarungan dengannya akan cukup bagi saya untuk menerobos. Matanya cerah dan dia tampak sangat bersemangat. Pihak lain adalah batu loncatan yang sangat cocok. Setelah Anda mengalahkan orang ini, Anda tidak hanya dapat mencapai terobosan dalam ilmu pedang Anda, tetapi juga membuat aliansi pedang terkenal. Bunuh 2 burung dengan 1 batu, jangan terlalu baik. Siapa lagi yang mau bertarung denganku di pertempuran berikutnya? Pada saat ini, Lin Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan melirik ke setiap pemimpin aliansi pedang. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berani melihat. Mereka telah mengalahkan 3 monster berturut-turut. Siapa yang berani naik tanpa kehilangan kekuatan? Biarkan aku yang melakukannya. Feng Shengling berdiri, melompat turun dari langit, dan mendarat di atas patung Kunpeng dalam formasi penguncian jiwa 8 sengit di danau. Tubuhnya dipenuhi dengan cahaya pedang Qian, dan ada makna ilahi yang sepertinya menyatu dengan aura Kunpeng. Kekuatan pedang yang agung itu seperti 2 sayap Kunpeng yang menopangnya di belakangnya, membuatnya tampak kuat dan tak terbatas. Apakah ini seni pedang Tianpeng yang legendaris di villa pedang tersembunyi? Seharusnya begitu. Dikatakan bahwa jika kamu melatih teknik pedang ini hingga tingkat puncak, kamu dapat mengembangkan kekuatan pedang Kunpeng, dan kamu dapat mencapai Fuyao 9 surga dengan 1 pedang. Feng Shengling adalah seorang jenius yang belum pernah terlihat sebelumnya di villa pedang tersembunyi selama 1 abad. Dengan bantuannya, kita seharusnya bisa mengakhiri malam ini. Setelah kekalahan telak dari 3 orang pertama, semua orang di aliansi pedang tetap bersikap rendah hati dan tidak berani mengatakan sesuatu yang serius. Tapi mata mereka panas, menatap Feng Shengling, mata mereka penuh harap. Kita harus menang. Kita tidak boleh membiarkan anak ini menjadi sombong lagi. Feng Shengling berdiri di atas patung Kunpeng, terlihat sangat santai, dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah ahli ilmu pedang dari Sekte Tiandao, dan saya adalah ahli ilmu pedang dari villa pedang tersembunyi. Keduanya jarang terlihat dalam 500 tahun. Penyihir versus penyihir, pertarungan ini akan sangat menarik. Lin Yunpin memahami arti kata-katanya dan berkata, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa ada orang jenius yang superior dan inferior? Itu benar. Feng Shengling melompat turun dari patung Kunpeng, datang 10 langkah di depan Lin Yun, dan berkata dengan bangga, saya tidak rendah hati lagi. Dalam hal ilmu pedang saja, para jenius dari villa pedang tersembunyi pasti lebih tinggi daripada para jenius dari Sekte Tiandao. Lin Yun tersenyum, seberapa tinggi? Win Seinling sangat marah sehingga dia berteriak dengan keras, pedang raksasa yang tergantung di kompor di belakangku setinggi itu. Lin Yun meliriknya dan berkata, hampir setinggi langit. Hahaha, ya, pedangku lebih tinggi dari langit. Feng Shengling tertawa keras, dan niat pedang galaksi berkembang. Cahaya di antara alisnya bersinar terang, dan niat pedang yang menakutkan langsung merobek lapisan langit yang ke-36.
Bintang-bintang berjatuhan, dan Feng Zhengling tergantung di udara, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya pedang yang menyilaukan, dia sama mempesona seperti bintang. Ini adalah niat pedang galaksi yang asli. 36 hari lagi, bintang-bintang berada dalam mimpi. Dia sangat gila, tapi dia memiliki kualifikasi untuk menjadi gila. Segala sesuatu di dalam dan di luar dojo mendidih, darah membara lagi, dan orang-orang di aliansi pedang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Kekuatan pedang galaksi melonjak ke depan dan mendarat di Lin Yun, tapi itu membuatnya tidak bergerak dan tidak terpengaruh sama sekali. Tentu saja, Anda tahu niat pedang galaksi, Feng Zhengling berkata sambil tersenyum. Lin Yun tidak melepaskan niat pedang galaksi, tapi dia mampu menahan kekuatan pedang, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia berada di level yang sama dengan dirinya. Penyihir versus penyihir, bintang versus bintang, dengan cara ini aku tidak akan mengganggumu. Feng Zhengling berkata, apakah kamu memiliki pedang suci Xingyao? Jika tidak, aku akan meminjamkanmu satu. Lin Yundao, tidak perlu, ambil tindakan saja. Cukup gila, aku menyukainya. Senyuman muncul di bibir Feng Zhengling, dia merasakan banyak tekanan pada lawannya, dan dia secara intuitif merasa bahwa pertempuran ini akan sangat sulit, dan dibutuhkan setidaknya 1000 gerakan untuk menentukan hasilnya. Dan peluangnya untuk menang tidak lebih dari 70%, namun darahnya mendidih dan semangat juangnya membara seperti gunung berapi. Inilah lawan yang dia inginkan, inilah batu loncatan yang memungkinkannya menerobos. Keduanya hanya berjarak 10 langkah, dan tak satu pun dari mereka yang terburu-buru mengambil tindakan. Langkah pertama akan memberi Anda keuntungan, tetapi Anda juga akan menjadi orang pertama yang mengungkapkan kekurangannya. Pilihan tergantung orangnya. Saat ini, mereka saling menatap. Kelihatannya tenang, namun nyatanya tenaga dan tenaga terus-menerus beradu, namun yang satu agresif dan yang lain tenang. Orang ini sangat sabar. Feng Zhengling bergumam di dalam hatinya, dan kemudian memimpin tanpa peringatan apapun. Sebelum ada yang bisa bereaksi, pedangnya sudah mencapai lehernya, dan sepertinya di detik berikutnya, dia bisa melihat darah berceceran dan kepalanya jatuh ke tanah. Fiuh! Darah berceceran, dan sebuah lubang muncul di dada Feng Zhengling. Tubuhnya terbang mundur 100 langkah, dan dia berlutut dengan satu kaki di atas air. Pada saat seperti itu, hasilnya telah diputuskan. Lin Yun berkata dengan tenang, aku lupa memberitahumu bahwa aku adalah seorang penyihir ilmu pedang yang jarang terlihat dalam 500 tahun. Bab 2054 melihat teratai hitam lagi. Aku lupa memberitahumu bahwa aku adalah bakat langka yang jarang terlihat dalam 500 tahun. Pernyataan Lin Yun yang meremehkan memberikan pukulan berat pada Feng Zhengling yang arogan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apa 500 tahun sebelum dan sesudahnya? Maju 500 tahun ke depan dan saya tidak akan terkalahkan. 500 tahun kemudian, saya masih tak terkalahkan. Ada keheningan di segala arah, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang perlu dikatakan. Satu pedang. Hanya dengan satu serangan pedang, Feng Zhengling dikalahkan. Bintang baru dari Villa Pedang Tersembunyi dikalahkan begitu saja. Menang, orang ini menang lagi, dan dia menang. Para murid di tempat suci utama aliansi pedang begitu getir sehingga mereka bahkan tidak dapat terkejut. Mereka semua seolah-olah sedang berduka atas ahli waris mereka, ekspresi mereka mati rasa. Feng Zhengling menutupi dadanya, matanya penuh keengganan, orang ini pasti terlalu gila. Wajahnya pucat, dengan amarah yang tersembunyi, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Ye Qingtian, kamu benar-benar bisa berpura-pura, kamu masih berusia 500 tahun. Mengapa kamu tidak maju 10.000 tahun, 100.000 tahun, dan mendorong kembali ke zaman kuno? Lin Yun berkata dengan tenang, di zaman keemasan zaman kuno, sungguh disayangkan kita belum pernah melihat orang-orang kuno ini. Feng Zhengling dengan sinis berkata, kamu masih ingin menyelamatkan muka. Lin Yun sedikit terkejut, lalu berkata, kamu salah paham. Bukannya aku merasa rendah diri dengan orang-orang ini, tapi sayang sekali waktu tidak bisa diputar ulang. Jika kamu punya hak, kamu tidak membenci orang dahulu, tapi aku jangan lihat mereka. Jika kamu membenci orang dahulu, kamu tidak akan tahu kalau aku gila. Feng Zhengling terkejut, terdiam sesaat, dan matanya hampir keluar. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia sangat sombong dan sulit diatur, tapi dia tidak bisa mengatakan kata-kata seperti itu apapun yang terjadi. Bukan hanya dia, semua orang di platform tontonan juga tercengang. Seharusnya tidak ada orang yang segila dia dalam sejarah turnamen pedang terkenal. Bahkan Jian Jingtian 18 tahun yang lalu tidak begitu sombong. Aku benci orang dahulu karena tidak melihatku gila. Orang ini pasti sangat percaya diri untuk mengatakan ini.
Orang ini sangat pandai berpura-pura. Di bawah, seorang pemuda berkulit putih, Yun Feng, muncul, menghela nafas. Apakah kamu tidak akan mengaku kalah? Lin Yun mengabaikan ini dan memandang Feng Zhenglingdao. Feng Zhengling sangat keras kepala, dia mengertakkan gigi dan berkata, jadi bagaimana jika kamu tidak mengaku kalah? Apakah kamu masih bisa membunuhku? Lin Yun berkata dengan santai, bukan itu masalahnya. Jika kamu tidak mau mengaku kalah, ambil saja ramuan dan sembuhkan lukamu. Lalu kami harus bertarung lagi untuk meyakinkanmu. Feng Zhengling langsung tercengang, pikirannya berubah, dia benar-benar tidak puas. Kekalahannya tidak jelas, dan dia masih memiliki banyak kartu yang tidak berguna. Jika dia harus melakukannya lagi, dia tidak akan pernah kalah seburuk itu. Tapi begitu pemikiran ini muncul di benaknya, wajah Feng Zhengling menjadi sangat jelek. Kapan saya menjadi berpikiran lemah? Sekali lagi, saya tidak berpikir untuk mengalahkan lawan, tetapi saya berpikir tentang kekalahan yang sangat buruk. Di atas langit, Tuan Desa Muda, Feng Xiaoyu, tampak pucat dan cemas, bahkan keringat menetes dari dahinya. Pedang Lin Yun membuatnya takut, dengan tingkat kultivasi semi-sage, dia hanya bisa melihat beberapa jejak. Jika itu orang lain, saya khawatir dia bahkan tidak akan bisa melihat bayangannya. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa posisi teratas dalam konferensi pedang terkenal mungkin benar-benar jatuh ke tangan pihak luar. Gu Zijing dari kuil es dan salju cukup tenang dan berkata sambil tersenyum, orang ini agak tidak terduga. Jarang sekali Sekte Tiandao menghasilkan orang yang begitu jenius. Feng Xiaoyu tampak cemas. Dia melihat dan menyadari bahwa Feng Zhengling hampir mengakui kekalahan. Dia tidak bisa menang jika dia tidak mengaku kalah. Saudara Gu, kamu masih bisa tertawa, cepat ambil tindakan, sekarang hanya kamu yang bisa menstabilkan langit malam. Feng Xiaoyu tahu apa yang diketahui Gu Zijing, dan juga tahu teror Kaisar Es, jadi dia menempatkan harapan besar pada Rang. Harapan. Gu Zijing tersenyum dan berkata, Tuan Muda, tidak perlu cemas. Saudara Zhao telah mengembangkan kode pedang bulu hitam ke tingkat ketiga untuk kembali ke laut. Jika dia mengambil tindakan, tidak akan sulit untuk dikalahkan kamu Qing Tian. Selain itu, saudara Zhao dan Ye Qingtian memiliki dendam yang sudah lama ada, jadi tidak pantas bagiku untuk mengambil tindakan di depannya. Zhao Huji tampak acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, saya menguasai niat pedang galaksi setahun yang lalu, dan saya telah mencapai tingkat kesuksesan kecil. Memang tidak sulit untuk mengalahkannya. Zhao Huji sangat percaya diri, dia sekarang berada di puncak 9 Yuan Nirwana, dan pada saat-saat kritis, dia dapat meningkatkan kultivasi yang sebanding dengan semi suci. Mereka dua alam lebih tinggi dari pihak lain. Ada dua Xingxuan lagi di Zimanshan, dan mereka dapat menahan energi nirwana jauh lebih baik daripada pihak lain. Belum lagi menghancurkan lawan dengan ilmu pedangnya, selama ia mampu menahan kekuatan pedang lawan, ia bisa dengan mudah mengalahkan lawan dengan budidayanya. Feng Xiaoyu berkata, Zhao Huji, segera ambil tindakan. Jika aliansi pedang kalah kali ini, mereka akan benar-benar kehilangan mukanya. Ini akan menjadi lelucon belaka. Zhao Huji tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, menurutku Feng Zhengling tampaknya bertekad untuk bertarung. Saya akan memeriksanya. Dia tidak berani meremehkan lawannya terlalu banyak saat ini. Ye Qingtian adalah lawan yang sangat kuat. Bahkan jika dia memiliki banyak keunggulan, tidak akan mudah untuk benar-benar mengalahkan lawannya. Orang ini sangat tertutup. Zhao Huji melihat ke arah danau pedang tersembunyi setelah pulih dari luka-lukanya, Feng Zhengling masih memutuskan untuk melawan Lin Yun lagi. Dia tahu bahwa dia akan kalah dalam pertempuran ini, jadi dia melepaskan gagasan menang atau kalah, dan bertarung dengan sangat sengit tanpa ada keraguan. Sayangnya, pemandangannya masih cukup jelek. Belum lagi menyakiti Lin Yun, bahkan ujung pakaian Lin Yun pun tidak bisa disentuh dan sepenuhnya ditekan oleh lawan. Sungguh master. Zhao Huji menjadi lebih bertekad, dia harus menghancurkan lawannya di sini, dan bahkan membunuhnya jika dia punya kesempatan. Jika tidak, jika terus berkembang, mungkin akan menjadi sangat sulit. Di platform Feng Yun, Lin Yun akhirnya menghunus pedangnya dari sarungnya, dan mengenai kelemahan Feng Zhengling hanya dengan satu pukulan pedang, membuatnya terbang tepat di luar danau pedang tersembunyi. Lin Yun menunjukkan belas kasihan kali ini, jadi Feng Zhengling tidak terluka, tapi dia hanya terlihat semakin malu. Pedang lain. Mata Feng Zhengling kusam, bibirnya sedikit bergetar, dan dia bergumam, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika aku kalah, aku tidak akan bisa memblokir pedangnya.
Namun, semua orang di aliansi pedang melihat dengan sangat jelas bahwa Feng Zhenling tidak pernah bertemu Lin Yun dari awal hingga akhir, dan keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Feng Zhenling tampak malu dan berlari keluar dengan sedih. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia melihat Feng Zhenling bersembunyi di tengah kerumunan, kehilangan keberanian untuk menghadapi kegagalan. Dia sangat menyukai anak ini. Saat pertama kali muncul, dia sangat bersemangat, sombong, dan matanya penuh cahaya. Meneriakkan keajaiban melawan keajaiban, galaksi melawan galaksi, seperti inilah seharusnya seorang pendekar pedang. Namun setelah kalah 2 kali berturut-turut, sepertinya saya kehilangan seluruh tenaga. Siapa lagi? Lin Yun berdiri dengan tangan di belakang punggung, melihat sekeliling ke segala arah. Saya. Di atas menara langit, Zhao Wuji melepas jubahnya, memperlihatkan jubah hitamnya, dan melompat turun dengan pedang suci. Sosoknya lurus seperti pedang, dan 2 helai kain panjang di punggungnya memancarkan kilau samar, mengangkatnya seperti sayap. Dia berjalan di udara, dan setiap langkah yang diambilnya, sekuntum bunga teratai bermekaran di udara. Saat dia berjalan selangkah demi selangkah, bunga teratai itu dibentuk oleh niat pedang yang kental, memancarkan cahaya api hitam, yang terlihat sangat aneh. Melihat teratai bermekaran di kehampaan, orang-orang di aliansi pedang segera berseru, "Teratai hitam. Apakah itu tubuh suci teratai hitam yang legendaris? Dikatakan bahwa setelah kamu menguasai kanon pedang bulu hitam, kamu dapat menguasai tubuh suci teratai hitam dan api suci teratai hitam." Zhao Wuji mungkin telah mengembangkannya ke kondisi yang sangat menakutkan. Ini seharusnya menjadi teknik gerakan dalam kode pedang bulu hitam, 9 transformasi teratai hitam. Zhao Wuji akhirnya akan mengambil tindakan. Dia adalah tokoh di salah satu dari 3 tempat suci aliansi pedang. Sekarang dia telah mengambil tindakan, menekan Ye Qingtian tidak akan menjadi masalah. Dibandingkan dengan Feng Zhenling yang terkenal, Zhao Wuji tampak cukup rendah hati dan tidak terlalu sombong. Tapi ketenangan dan keheningannya membuat orang merasa lebih menakutkan. Apalagi teratai hitam yang bertahan lama di langit bahkan lebih menakutkan lagi, ilmu pedang ini jelas lebih kuat daripada Feng Zhenling. Tubuh suci teratai hitam. Lin Yun mendengarkan dengan penuh perhatian diskusi dari semua sisi, dan teratai hitam tampak familiar baginya. Seseorang di 6 kota suci menggunakan tubuh suci teratai hitam untuk melawan Jin Xuanyi, dan mereka sepertinya punya beberapa ide, tetapi kekuatan tubuh suci jelas tidak sebanding dengan Zhao Wuji. Teratai hitam adalah keberadaan yang sangat misterius yang dapat ditemukan di banyak reruntuhan kuno, Lin Yun telah melihatnya lebih dari sekali. Saya khawatir di zaman yang sangat kuno, ada kaisar teratai hitam atau dewa. Teratai hitam bermekaran di danau pedang tersembunyi, Zhao Wuji berdiri di atasnya dengan tenang, memandang Ye Qingtian dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu begitu mampu dan meremehkanmu. Kamu bertengkar beberapa kali berturut-turut, tapi aku tidak akan memanfaatkanmu. Mari kita bicarakan itu setelah kamu istirahat." Lin Yun menyatakan tidak ada masalah dan berkata langsung, "Tidak masalah, saya tidak mengambil tindakan apapun." Bagus. Zhao Wuji tidak ragu-ragu, keduanya berjarak 10 langkah, meskipun mereka bersaing satu sama lain, mereka tidak terburu-buru mengambil tindakan. Adegan ini sangat mirip dengan pertarungan sebelumnya dengan Feng Zhenling, namun sedikit berbeda, suasananya sangat mencekam. Bahkan jika semua orang di aliansi pedang memiliki kepercayaan pada Zhao Wuji, sebenarnya mereka hanya memiliki sedikit kepercayaan di hati mereka. Saya sangat takut, dan saya takut seperti Feng Zhenling, dia akan kalah setelah lama berkonfrontasi dengan satu pedang. Tanpa peringatan, Zhao Wuji tiba-tiba mengambil tindakan, dan dia langsung menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, pedang menembus tenggorokan Lin Yun. Seluruh tempat menjadi gempar, dan banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, tetapi tubuh Lin Yun berangsur-angsur memudar dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Ini hanyalah bayangan. Lin Yun tidak pernah meremehkan lawannya, dan diam-diam telah mengaktifkan jantung pedangnya. Dia memiliki firasat bahaya sebelum lawan benar-benar bergerak, dan melayang ke udara selangkah lebih maju. Dentang. Lin Yun menghunus pedangnya dari sarungnya, dan menjatuhkan pedang dari langit ke arah Zhao Wuji, sedikit lebih cepat dari lawannya. Zhao Wuji sudah merasakan ada yang tidak beres, jadi dia mengubah gerakannya terlebih dahulu, memegang pedang di depannya. Ledakan. Ujung pedang Lin Yun menembus tubuh pedang lawan, menyebabkan percikan api besar muncul. Jepretkan jarimu ke pedang dewa. Pada saat yang sama, Lin Yun menjentikkan tangan kirinya, bunga-bunga bermekaran di danau, dan ikatan pedang yang dibentuk oleh kekuatan dunia bawah menembus jantung lawan.
Zhao Wuji tidak panik sama sekali, dia juga menjentikkan jarinya dan menyerang, teratai hitam itu terbakar dan memblokir serangan tersebut. Ledakan. Suara keras tersebut menimbulkan gelombang besar. Keduanya langsung berpisah, lalu bertarung dengan kecepatan lebih cepat. Kunang-kunang ringan. Keduanya menggunakan pedang ilahi kunang-kunang pada saat yang sama, dan mereka bentrok seperti kilat di danau pedang tersembunyi. Untuk sementara waktu, berbagai fenomena aneh terus berkembang. Di kehampaan di langit dan di danau di bawahnya, terdapat sisa-sisa gambar keduanya yang bertarung satu sama lain di mana-mana. Sekilas, itu padat dengan ratusan bayangan yang muncul pada saat yang bersamaan. Kecepatan keduanya terlalu cepat, melebihi batas mata telanjang banyak orang, membuat mereka sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Terpesona, kulit kepala saya terasa mati rasa. Mereka tidak pernah mengira bahwa pedang ilahi kunang-kunang bisa sekuat itu. Desir, keduanya mengintegrasikan niat pedang mereka masing-masing ke dalam pedang, dan ujung pedang terus berputar, menggambar lingkaran satu demi satu. Setelah beberapa saat, ratusan lingkaran berkumpul di danau. 10.000 pedang bersatu. 10.000 pedang bersatu. Dua teriakan nyaring datang dari Danau Zhangjian secara bersamaan. Saat berikutnya, suara-suara itu terus bergema hingga membuat orang kaget. Niat pedang yang menakutkan berkumpul, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya terus tumpang tindih, akhirnya berubah menjadi dua kekuatan pedang yang mengerikan dan menyerang satu sama lain. Klik, klik, klik. Danau pedang tersembunyi terbelah untuk pertama kalinya. Di bawah rangsangan dari dua tujuan pedang ini, celah yang menakutkan terbuka. Bab 2055 10.000 kebakaran membakar langit. 10.000 pedang kembali menjadi satu, 10.000 pedang kembali menjadi satu, niat pedang galaksi versus niat pedang galaksi. Sama halnya dengan pedang ilahi kunang-kunang, namun momentum yang digunakan keduanya sangat berbeda. Lin Yun ditemani oleh naga dan burung phoenix, sedangkan Zhao Wuji menggunakan api suci untuk membakar langit dan teratai hitam untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Masing-masing pedang puncak ini seperti ujung jarum yang menghadap tenda gandum, menyebabkan gelombang besar muncul di danau pedang tersembunyi. Lin Yun sedikit di belakang, dia mengulurkan tangannya dan terlempar, dia seringan burung layang-layang, dan tiba di tepi danau pedang tersembunyi. Bisakah kamu pergi? Zhao Wuji memegang pedang di satu tangan dan menggenggam tangan lainnya di belakang punggungnya, menginjak ombak yang naik, menyelam dan mengejarnya. Tapi pada saat ini, Lin Yun melepaskan kekuatan pedang dari tubuhnya, dan kekuatan pedang berkumpul di permukaan air, membuat gelombang. Gelombang air membawanya ke atas dan ke bawah, dan di antara naik turunnya, Lin Yun sampai ke puncak Zhao Wuji. Pohon mati menumbuhkan bunga. Lin Yun memegang pemakaman bunga di tangannya dan menyuntikkan energi nirwana ke dalam pedang. Sebuah pohon suci kuno menjulang dan memiliki kekuatan untuk menopang langit dalam sekejap mata. Bunga berjatuhan di langit, dan Lin Yun memukulnya dengan pedang. Ilmu pedang yang bagus. Zhao Wuji tertawa, memblokir pedangnya dengan punggung tangannya, dan meluncur beberapa ratus meter di atas air sebelum dia berdiri diam. Jika itu orang lain, dia pasti akan terhempas oleh pedang ini. Tapi Zhao Wuji berbeda, dia mengaduk dua tirai air di kiri dan kanan sambil meluncur, dan dengan cepat menstabilkan tubuhnya, menghindari ujung pedang yang terkuat. Saat Zhao Wuji menghindarinya, Lin Yun menyerang dengan pedangnya lagi, menghancurkan permukaan air dan menyebabkan percikan besar air jernih. Percikan air itu memang bening dan transparan, namun nyatanya semuanya adalah air suci dan emas yang sebanding dengan senjata suci, sangat sulit untuk diguncang. Lin Yun berjalan di atas air, gerakan tubuhnya halus dan lincah, dan ketika dia berjalan dengan pedangnya, tubuhnya menari di atas gelombang air. Dia seperti seorang pendekar pedang, mengejar Zhao Wuji dan membunuhnya. 9 transformasi teratai hitam Zhao Wuji diaktifkan secara ekstrim. Misteri gerakan ini begitu mempesona sehingga tidak mungkin untuk dilihat dengan jelas. Tapi setelah dia menggunakan seni mengejar matahari, dia akhirnya berhasil menyusulnya. Matahari sedang terbit. Tubuh Lin Yun terangkat ke langit, dan kekuatan pedang yang besar mengumpulkan percikan air yang menarik, yang disuntikkan oleh energi pedang. Dengan cepat menjadi sangat panas, berubah menjadi bola api logam cair dalam sekejap mata, dan Danau Zhangjian segera menjadi panas mengepul. Melihat matahari hendak menerpa Zhao Wuji, dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat pedang dengan punggung tangannya. Memotong. Pedang sepanjang 10 kaki ditembakkan dari bawah ke atas, membelah matahari menjadi dua bagian, dan terus menyerang Lin Yun. Klik, klik, klik. Itu adalah cahaya pedang hitam, dengan tulisan suci yang padat muncul dari permukaan cahaya pedang, dan kekosongannya retak dimanapun cahaya pedang itu lewat.
Momentumnya sangat besar, dan Anda akan terjebak di dalamnya jika tidak berhati-hati. Desir. Zhao Wuji berdiri di tempat yang sama, dengan teratai hitam bermekaran di bawah kakinya, dia menari dengan pedangnya, dan cahaya pedang hitam berisi kitab suci terbang seperti kelopak teratai. Untuk sesaat, cahaya pedang bertautan di mana-mana di kehampaan, dan kitab suci yang aneh dilantunkan di langit dan di tanah. Lin Yunren berada di udara, menginjak air, terbang seperti naga, setelah menghindar beberapa kali, dia mendarat di patung Yinglong di tengah danau. Zhao Wuji memang jenius dari Istana Bulu Hitam. Baik itu ilmu pedangnya, latar belakang seni bela dirinya, kekayaan energi nirwana, atau kekuatan tubuhnya, semuanya jauh dari sebanding dengan alam nirwana. Di atas patung Yinglong, pikiran Lin Yun seperti kilat, dan dia menilai kekuatan Zhao Wuji. Jika dia berusaha sekuat tenaga, maka akan sulit bagi seorang setengah biksu dari alam King Yuan untuk menyakitinya. Dengan kata lain, Lin Yun tidak bisa menganggapnya sebagai biksu nirwana, dia telah mencapai tingkat semi-suci. Zhao Wuji tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Ini sebenarnya adalah keseimbangan kekuatan. Niat pedang galaksinya telah mencapai tingkat kesuksesan kecil, kata Feng Zhenling tidak percaya pada Tian Kui. Gu Zijing tersenyum dingin dan berkata, Feng Zhenling, kamu belum menyadarinya, tapi niat pedang Xing He Ye King Tian juga berada di level Xiao Cheng, atau bahkan lebih kuat. Apa? Feng Zhenling merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Dia telah memikirkan mengapa ada kesenjangan yang begitu besar antara dia dan pihak lain. Mengapa dia bahkan tidak menyentuh ujung bajunya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa niat pedang galaksi pihak lain akan mencapai ranah Xiao Cheng. Ini benar-benar berlebihan. Secara teoritis, setelah Anda memulai niat pedang galaksi, Anda dapat mencapai tingkat kesuksesan selama Anda memiliki sumber daya yang cukup. Namun premisnya adalah ilmu pedang juga harus tetap dipertahankan, jika tidak, tidak hanya tidak berguna tetapi juga merugikan. Jika Anda tidak dapat mengimbangi indera pedang Anda akan dengan gegabah menelan buah suci niat pedang tersebut, yang akan menyebabkan masalah serius jika Anda tidak dapat mencernanya. Jika tidak, dengan sumber daya dari vila pedang tersembunyi, niat pedang galaksi milik Feng Zhenling pasti telah berkembang sepenuhnya sejak lama, bahkan mencapai kesempurnaan puncaknya. Tiba-tiba mendengar kata-kata Gu Zijing, Feng Zhenling tampak terkejut, dan hatinya tertegun, dia kehilangan suaranya dan berkata, apakah dia benar-benar seorang jenius langka yang jarang terlihat dalam 500 tahun? Gu Zijing berkata dengan tenang, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi jika niat pedang galaksi miliknya tidak berhasil, dia pasti sudah dikalahkan oleh Zhao Wuji sejak lama. Wajah Feng Zhenling pucat, dan kemudian dia menyadari betapa naifnya dia ketika dia memberitahu pihak lain bahwa keajaiban menentang keajaiban. Untungnya, dia masih ingin menggunakan pihak lain sebagai batu loncatan, bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi batu loncatan bagi Lin Yun. Kesenjangan dalam bakat lebih dari 500 tahun. Gu Zijing, yang tampak acuh tak acuh, sama terkejutnya, dan bahkan sedikit iri. Dengan bakat seperti itu di usianya yang masih muda, prestasi masa depannya sungguh tak terbayangkan. Orang ini sangat tertutup. Aku benar-benar tidak menyangka dia memiliki kekuatan seperti itu hari itu. Ini seperti mengubur seorang playboy. Ye Ziyun, salah satu penonton, menatap Lin Yun di Danau Zhangjian dengan matanya yang indah. Dia sepertinya tiba-tiba menyadari bahwa Ye Qingtian juga cukup tampan. Bukankah kamu bilang dia pencuri sebelumnya? Ye Ziling berkata dari samping. Suatu saat, aku sekarang curiga bahwa dia dan Orchid Sein mungkin sedang jatuh cinta sejati, Ye Ziyun berkata dengan serius. Ye Ziling tersenyum dan harus mengatakan bahwa Ye Qingzhen benar-benar mengejutkannya. Pantas saja Sang Master Puncak, Makuan, ingin agar dia mengenalnya. Visi Sang Master Puncak memang luar biasa. Zhao Wuji memang sangat kuat, tapi Ye Qingtian benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang, kata Ye Ziling dengan serius. Di danau pedang tersembunyi, Zhao Wuji berdiri di atas teratai hitam, dengan dua lapisan hitam di belakangnya bergerak tertiup angin. Meskipun dia tidak bergerak saat ini, ada niat pedang tak terlihat di sekujur tubuhnya, yang diucapkan seperti kitab suci. Ini adalah ilmu pedang yang sangat misterius, dan merupakan warisan kuat dari Istana Bulu Hitam. Dia belum menguasai hati pedang, tapi jika ada yang berani mendekat dalam jarak 10 kaki darinya, dia pasti akan hancur berkeping-keping oleh keinginan pedang yang berdengung. Di mata orang lain, Zhao Wuji memang sangat kuat, dan dia adalah seorang jenius yang tidak bisa dilihat secara langsung. Lin Yun berdiri di atas patung Yinglong, memegang pedang dan menatap orang lain tanpa niat meremehkannya.
Jika aku menggunakan pedang awal Setsuna sekarang, ada kemungkinan 90% aku bisa mengalahkannya segera. Lin Yun memikirkannya sebentar, tapi tetap menolak gagasan itu. Momen cahaya adalah awal dari reinkarnasi, dan itu adalah salah satu kartu terkuat di tangannya. Di atas Tianque, ada dua sosok kuat yang mengawasi. Kartu truf lainnya bisa diekspos, namun kartu truf ini tidak boleh diekspos dengan mudah kecuali benar-benar diperlukan. Po Yue teratai hitam. Zhao Wuji memimpin untuk memecahkan kebuntuan singkat itu, dia melompat ke atas danau, sosoknya sangat ringan, dan pedang di tangannya sepertinya membangkitkan bulan terang di danau. Ini adalah ilmu pedang tingkat hantu tingkat super dalam kodeks pedang bulu hitam, sebanding dengan ilmu pedang tingkat naga tingkat pemula, dan sangat kuat sehingga membuat orang takut. Sampai batas tertentu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memiliki ilmu pedang tingkat roh naga. Pihak lain memiliki warisan ilmu pedang sekte, Lin Yun tidak, tetapi dia juga mendapat dukungannya sendiri. Sangat dekat dengan akhir dunia. Lin Yun melompat ke atas patung Yinglong, dan wow, pedang ini seolah mematahkan belenggu ruang, dan jarak ratusan meter diperpendek menjadi hanya sepelemparan batu. Klik. Bulan yang cerah langsung dipotong-potong, Lin Yun berbalik dan menebas dengan pedangnya, dia tampak berada di tebing langit, dengan lautan luas di belakangnya. Ledakan. Pedang yang diayunkannya melepaskan ruang yang baru saja ditutup paksa dengan kekuatan 10 kali lipat. Pedang ilahi Yinghuo lah yang telah memasuki gulungan suci lagi. Berapa banyak pedang yang Ye Qingtian tahu caranya? Semua orang berseru, Lin Yun telah menghunus dua pedang sebelumnya, tapi mereka tidak merasakan banyak. Namun pedang ketiga ini mudah digunakan olehnya, sehingga para murid aliansi pedang pasti terkejut. Sebelum teratai hitam mekar dan bulan cerah terbit, teratai hitam pemecah bulan milik Zhao Wouqi benar-benar hancur. Pohon api dan bunga perak. Setelah pedang mempertahankan kekuatannya, serangan balik Lin Yun secara resmi dimulai. Tubuh Lin Yun menyatu dengan pohon api suci, dia memegang pemakaman bunga dan menginjak kehampaan, saat dia berbalik, ribuan sosok muncul. Ada bunga perak bermekaran di pohon api, ribuan sosok, ratusan bunga perak, dan ribuan lampu pedang bermekaran pada saat bersamaan. Ledakan. Pemandangan yang sangat indah muncul di danau pedang tersembunyi. Sosok-sosok yang saling terkait, cahaya pedang yang lebat, dan bunga-bunga perak yang sempurna membentuk angin puyuh pedang yang megah. Percikan api meledak, menjebak Zhao Wuji di dalamnya, dan dia tidak dapat menggunakan kemampuannya apapun. Wajah Zhao Wuji menjadi gelap. Dia tidak punya pilihan lain selain mengorbankan bintangnya sendiri. Di atas teratai ilmu hitam itu, duduklah seorang biksu iblis berpakaian hitam dengan mata merah darah, sama menakutkannya dengan dewa iblis kuno. Teratai hitam menghancurkan dunia. Setelah menghancurkan pohon api dan bunga perak dengan kekuatan bintang, dia menggunakan jurus pamungkasnya sendiri. Ada total 13 pedang dalam teknik pedang bulu hitam, dan pedang ini sudah menjadi pedang terkuat yang bisa dia kuasai. Tidak cukup. Lin Yun menjentikkan pergelangan tangannya dan mengumpulkan bunga-bunga perak yang hancur itu, dia tersentak, dan pemakaman bunga berputar di tangannya. Ribuan bunga perak berkumpul langsung menjadi naga api perak, membunuhnya dalam putaran cepat. Ledakan. Penglihatan menakutkan itu bertabrakan, lalu kedua sosok itu saling terkait, dan pedang suci masing-masing juga bertabrakan, menyebabkan suara logam dan batu yang memekakkan telinga. Banyak pemimpin aliansi pedang di kejauhan tidak bisa melihat sosok mereka berdua sama sekali. Mereka hanya bisa melihat dua fenomena megah dan luas yang bertabrakan dengan hebat. Dengan gemuruh, lapisan ombak naik ke danau. Foyin berteriak dengan marah dan menangis sedih, yang membuat hati semua orang tenggelam. Kali ini konfrontasinya berimbang. Di platform tontonan, ada seruan yang tak ada habisnya. Ya dewa, keduanya agak terlalu kuat. Dengan kekuatan mereka, orang-orang di alam nirvana mungkin tidak dapat memblokir satu gerakan pun. Hanya seorang setengah biksu yang bisa menekan mereka. Kurasa tidak. Keduanya dikabarkan telah membunuh setengah biksu. Entah itu Zhao Wuji atau Ye Qingtian, mereka akan menjadi penguasa dunia di masa depan. Keduanya mungkin bergelar master pedang. Pertarungan keduanya telah mencapai titik ini, membuat orang melupakan keluhan lainnya dan tenggelam dalam pertarungan yang mengejutkan ini. Jika bukan karena konferensi pedang terkenal, mereka tidak akan pernah bisa melihat pertarungan antara para jenius yang tiada taranya seumur hidup mereka. Dentang, dentang, dentang. Percikan api beterbangan, dan setelah pertarungan lainnya, keduanya mendarat di atas patung binatang buas. Ada sedikit retakan di telapak tangan Lin Yun, dan darah menetes ke pedangnya. Hal yang sama berlaku untuk Zhao Wuji, dia bahkan menunjukkan bintang-bintang, dan telapak tangannya bahkan memiliki beberapa retakan.
Dalam dampak yang kuat tadi, selama kedua benda suci itu sedikit lebih lemah, tubuh fisik mereka akan terkoyak-koyak. Zhao Wuji memegang gagang pedangnya erat-erat, dia bertemu lawan terkuatnya sejak debutnya. Dia menatap Lin Yun di kejauhan, tanpa rasa takut sedikit pun di matanya, melainkan meledak dengan semangat juang yang kuat. Membunuh. Zhao Wuji memegang pedang tegak di depannya, menyatukan jari-jari tangan kirinya, meletakkannya di badan pedang dan menggesernya ke arah ujung. Air di danau Zhangjian melonjak. Berdengung. Tetesan air suci dan emas merembes dari permukaan danau, lalu terus berkumpul menuju Zhao Wuji. Setelah beberapa saat, ribuan air suci dan emas berputar. Menghancurkan. Zhao Wuji menguasai wasiat api yang dikaitkan dengan es. Ketika dia mengucapkan kata ini, puluhan ribu tetes air suci dan emas terbakar pada saat yang bersamaan. Melihat pemandangan ini, para pemimpin aliansi pedang terkejut. Setetes air suci dan emas dapat membunuh seseorang, tetapi Zhao Wuji dapat mengendalikan puluhan ribu tetes, dan setiap tetes sebanding dengan pedang suci yang menyala-nyala. Saat jarinya menyentuh ujung pedang, darah berceceran, dan Zhao Wuji mengulurkan tangannya dan mengayunkannya dengan keras. Ledakan. Puluhan ribu tetes air suci dan emas berubah menjadi hujan lebat, menutupi tempat Lin Yun berada. Mendesis. Tetesan air hitam sepertinya menyulut kehampaan, dan setetes saja dapat dengan mudah melukai seseorang. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, lalu melambai pada Xianhua dengan ganas. Ledakan. 9 puting beliung meletus langsung di danau Zhangjian, masing-masing puting beliung setinggi 100 kaki dan masih terus meninggi. Hujan pedang bertabrakan dengan puting beliung, dan serangkaian benturan membuat tanah bergetar hebat. Tempat di mana mereka berdua berada sama menakutkannya dengan akhir dunia, dan kulit kepala orang yang melihatnya mati rasa. Mengemudikan guntur dan kilat. Lin Yun terbang langsung, dengan suara gemuruh dan guntur terdengar dari langit dan bumi. Dia berubah menjadi naga yang menggelegar dan terbang menjauh, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh, terbang menuju pemakaman bunga. Setelah beberapa saat, niat pedang mengerikan yang menghancurkan dunia berkumpul. Pedang ilahi kunang-kunang lagi. Zhao Wuji kaget, dia tidak pernah menyangka Lin Yun masih memiliki jurus mematikan yang belum dia gunakan. Ini adalah pedang ilahi Yinghuo yang telah memasuki gulungan suci. Bagaimana dia bisa menguasai 5 pedang, dan setiap pedang mendekati alam transformasi. Fiuh. Meskipun dia menghindar terlebih dahulu, dia masih tertusuk pedang, dan jubah suci hitam di tubuhnya langsung meledak. Ada beberapa bekas luka mengerikan di dadanya, dan darah mengalir keluar seperti mata air. Dia menghindari titik vitalnya, tetapi pedangnya sangat kuat dan lukanya cukup dalam hingga memperlihatkan tulangnya. Niat pedang galaksi yang bercampur dengan cahaya petir penghancur dunia menyerbu ke dalam tubuh lawan, membuatnya pucat dan menyeringai kesakitan. Untungnya, dia mundur cukup cepat, jika tidak, pedang ini akan cukup untuk membelahnya menjadi 2. Dengan satu pukulan yang berhasil, Lin Yun bangkit tanpa memberi lawannya kesempatan untuk bernapas. Dia berdiri di kehampaan dan menunjuk dengan marah ke langit. Dalam sekejap, seluruh langit sejauh ratusan mil terbakar. Api yang dipadatkan oleh niat pedang menutupi langit dan matahari, dan Lin Yun yang diterangi oleh api itu sama menakutkannya dengan dewa. Ledakan. Itu sangat menakutkan. Kekuatan pedang pada dirinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Badai laut terjadi di danau, dan Zhao Wuji bergerak mengikuti ombak, bahkan tidak mampu berdiri teguh. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Wuji tercengang, kulit kepalanya mati rasa, dan dia memandang Lin Yun yang berdiri di udara, gemetar ketakutan dan ketakutan. Pedang ilahi kunang-kunang memasuki gulungan suci lagi. 10.000 api membakar langit. Ini pasti membakar langit dengan ribuan api. Bagaimana ini mungkin? 6 pedang. Semua orang di panggung tontonan berdiri kaget dan tanpa sadar mendongak. Lin Yun yang berdiri di kehampaan, bergoyang tertiup angin, tampak setinggi langit, membuat orang yang melihatnya pusing. Saya menyerah. Sebelum pedangnya jatuh, Zhao Wuji tidak terlalu peduli dan langsung berteriak mengaku kalah. Tapi momentum pedang ini telah tercapai, dan Lin Yun tidak dapat menariknya kembali bahkan jika dia menginginkannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengayunkan pedangnya dari sudut. Ribuan api membakar langit, kemarahan yang tak ada habisnya melonjak seiring dengan pemakaman bunga, dan kuasa dewa yang tak terduga mengalir tak terkendali seperti Bima Sakti. Ledakan. Cahaya pedang memancar, dan danau Zhangjian yang luas dan tak terbatas terbelah menjadi 2, dan air di kiri dan kanan melonjak ke bawah seperti air terjun. Zhao Wuji sendiri langsung terlempar. Di hadapan kekuatan pedang yang agung dan luas ini, dia seperti setetes hujan dan embun, tidak mampu menarik perhatian siapapun.
Semua orang tercengang, menatap Lin Yun satu demi satu, dengan ketakutan di mata mereka.